Perkenalkan, saya Mingming Lukiarti, SEMM, dosen tetap Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan sebuah video pengajaran sebagai syarat untuk pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut sebagai PDD UKT-PT. Video pengajaran ini merupakan salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen 2025. Mata kuliah yang akan saya bawakan yaitu Manajemen Pemasaran 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sifatnya wajib dengan bobot SKS 3 dan mata kuliah ini berlangsung di semester ganjil. Mata kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan meliputi 14 kali pertemuan perkuliahan, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS. Mata kuliah manajemen pemasaran ini menjelaskan mengenai konsep yang berkaitan dengan implementasi konsep manajemen di bidang pemasaran saat ini, mulai mengidentifikasi kebutuhan pasar, keinginan pasar, permintaan pasar, pelanggan, perilaku konsumen, analisis lingkungan pasar, perencanaan strategi pemasaran, persaingan, PLC, segmentasi pasar, targeting, positioning pasar, perencanaan bauran pemasaran dengan permasalahannya. Bahan kajian dalam mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 ini meliputi diantara lain yang pertama, dasar-dasar manajemen pemasaran dan peran pemasaran. Yang kedua, menciptakan nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang ketiga, perencanaan strategi pemasaran. Yang keempat, pengumpulan informasi dan mengukur permintaan pasar. Yang kelima, analisis pasar konsumen. Yang keenam, menganalisis pasar bisnis. Yang ketujuh, strategi menghadapi persaingan. Yang kedelapan, identifikasi segmen dan target pasar. Yang kesembilan, positioning merek dan diferensiasi melalui PLC. Yang kesepuluh, menentukan strategi produk. Yang kesebelas, mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Yang kedua belas, strategi saluran pemasaran terintegrasi. Yang ke-13, strategi promosi atau komunikasi pemasaran. Yang ke-14, yaitu pengembangan produk baru. Pada perkuliahan 1 semester ini, metode perkuliahan yang kami terapkan adalah metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode ini melibatkan penyampaian materi oleh dosen melalui ceramah dan diskusi kelompok di kelas. Dalam ceramah, dosen menyampaikan informasi dan konsep kepada mahasiswa. Sedangkan dalam diskusi, siswa aktif berpartisipasi dalam berbagai pendapat dan pemikiran mereka tentang topik yang sedang dipelajari. CPL Prodi yang dibebankan kepada mata kuliah Manajemen Pemasaran 1 yang pertama, mampu merumuskan kaidah manajemen pemasaran dalam menghubungkan dengan realitas. Mampu menjelaskan dasar-dasar manajemen pemasaran. Mampu menganalisis berbagai teori dan kasus pemasaran. Mampu merumuskan sistematika konsep inti pemasaran, sistematika langkah menyusun strategi pemasaran dan format formulasi bauran pemasaran yang terintegrasi, mampu menyusun materi paparan program manajemen pemasaran. CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK 1, dapat mendefinisikan kaidah manajemen pemasaran dan menghubungkan dengan realitas dengan benar. CPMK 2, mengetahui dasar-dasar manajemen pemasaran. CPMK 3, menguasai berbagai teori dan kasus pemasaran dan mengaplikasikannya dalam model. CPMK 4, dapat menjelaskan dan merumuskan sistematika konsep inti pemasaran, sistematika langkah menyusun strategi pemasaran, dan format formulasi bauran pemasaran yang terintegrasi. CPMK 5, menerangkan dan menjelaskan bagaimana menyusun materi paparan program manajemen pemasaran. Media pembelajaran yang kami gunakan yaitu hybrid. Kami mengadakan perkuliahan di ruang kelas dan atau ruang aplikasi online, bisa melalui Zoom, WA, ataupun Google Meet. Referensi yang digunakan meliputi berbagai sumber buku maupun jurnal. Namun untuk 2 referensi utama yaitu buku dari Philip Kotler and Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, edisi 13,
dan manajemen pemasaran dalam ekonomi dan bisnis oleh Marjun dan kawan-kawan. Kriteria penilaian. Hasil pembelajaran akan dinilai dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku di Universitas YPPI Rembang. Antara lain, nilai akhir mahasiswa dengan menggunakan komponen sebagai berikut. Yang pertama, bobot partisipasi kelas 40%, bobot tugas 20%, bobot ujian setengah semester 20%, bobot ujian akhir semester 20%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Untuk mahasiswa program studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas YPPI Rembang. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah kita sehat di hari ini. Oke, pagi ini kita akan belajar mengenai manajemen pemasaran 1 ya. Nah, bab pertama yang akan kita pelajari mengenai ruang lingkup manajemen pemasaran. Sebelum itu, kita coba ingat-ingat dulu tentang pengantar manajemen. Dulu teman-teman apakah sudah pernah mendapatkan mata kuliah pengantar manajemen? Sudah. Oke. Masih ingat tentang 4 ilmu manajemen? Masih. Oke. Apa saja? SDM, manajemen SDM, keuangan, pemasaran, dan operasional. Oke, baik. Terus kemudian setelah 4 manajemen itu, apakah teman-teman masih ingat pengertian tentang apa itu ilmu manajemen? Siapa yang ingat? Ayo, siapa yang ingat? Ingat semua ini. Baik ini. Siapa ya? Oh, silakan Mbak Chelsea, silakan. Ilmu manajemen adalah suatu proses merencanakan, mengelola, mengatur, serta mengontrol berbagai sumber daya termasuk manusia, keuangan, material untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Oke, terima kasih Mbak Chelsea, jawabannya bagus sekali teman-teman. Oke, ilmu manajemen yaitu ilmu yang mempelajari tentang perencanaan, terus pengorganisasian, terus actuating, terus mengontrol terkait apa? Organisasi atau perusahaan. Baik, kita lanjut masuk ke manajemen pemasaran. Ruang lingkup pemasaran. Di sini kita akan belajar apa sih pemasaran itu dan apa saja yang bisa dipasarkan. Apa itu pemasaran? Mengidentifikasi, memenuhi kebutuhan manusia dan sosial. Memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Kira-kira bagaimana ya logikanya memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan? Contohnya apa kira-kira teman-teman? GoFood, oke. Terus apa lagi? Ada lagi? Klinik kecantikan misalnya, terus klinik kesehatan, GoFood misalnya. Logikanya apa GoFood bisa menguntungkan? Mbak Salma silahkan kalau ingin menjawab tadi GoFood bisa dikatakan menguntungkan bagaimana? Karena GoFood bisa memenuhi kebutuhan orang akan makanan yang cepat dan praktis. Oke, baik. Jawabannya Mbak Salma, GoFood bisa dikatakan menguntungkan karena di situ bisa memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen supaya bisa mendapatkan layanan yang praktis dari pengiriman makanan. Biasanya kalau kita mau membeli makanan kan harus datang dulu ke toko gitu kan. Coba kalau misalkan musimnya lagi musim hujan kita males. Kemudian ketika ada GoFood itu tadi kita bisa dengan mudah mendapatkan pelayanan yang cepat. Selain itu, selain konsumen di sini GoFood juga menguntungkan dari pedagangnya, ya kan? Juga menguntungkan pedagangnya. Selain pedagang, apalagi perusahaan GoFood-nya, ya kan? Jadi perusahaan GoFood itu juga mendapatkan keuntungan dari transaksi antara konsumen dengan pedagang tersebut. Baik, kita lanjut selanjutnya. Unsur utama dari pemasaran yaitu kebutuhan konsumen, nilai atau manfaat, keuntungan.
Yang pertama, kebutuhan konsumen yang ingin dipenuhi. Apa saja sih yang ingin dipenuhi oleh konsumen? Yaitu barang, jasa, solusi, dan pengalaman. Kemudian selanjutnya nilai atau manfaat. Konsumen harus merasa puas. Biasanya tujuan konsumen untuk membeli suatu produk adalah kepuasan, ya kan? Seperti teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau membeli produk, teman-teman pasti akan mencari produk yang bagus atau kepuasan, ya kan? Selanjutnya keuntungan bagi perusahaan agar usahanya berkelanjutan. Otomatis semua perusahaan pasti akan bertujuan untuk mencari keuntungan atau mencari laba gitu ya, yang profit oriented di situ. Jadi keuntungannya bagi perusahaan agar usahanya bisa berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke menurut American Marketing Association, pemasaran adalah suatu fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, dan memberikan nilai kepada pelanggan dan untuk mengelola hubungan pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pemangku kepentingannya. Tadi kata-kata yang paling digarisbawahi adalah menguntungkan, ya kan? Di sini jadi menguntungkan siapa saja? Konsumen, ya kan? Konsumen dan siapa? Konsumen dan pengusahanya, ya kan, perusahaannya atau organisasinya atau pihak ketiganya juga. Semuanya pemasaran ini konsepnya adalah menguntungkan semuanya. Pelanggan merasa puas, perusahaan mendapatkan profit, ya kan? Oke, kita lanjut. Oke, tadi adalah pengertian mengenai pemasaran. Selanjutnya yaitu manajemen pemasaran. Anda tadi sudah paham mengenai apa itu manajemen ya. Ini adalah manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Jadi tujuan utama dari pemasaran itu juga melayani pelanggan dengan baik. Intinya seperti itu ya. Jadi tidak hanya menjual produk saja. Kalau misalnya penjual atau selling gitu ya, itu kan jualan sudah gitu ya. Tapi kalau pemasaran itu bagaimana caranya kita merawat pelanggan tersebut supaya pelanggan tersebut bisa merasa puas, kemudian menjadi loyal terhadap kita, gitu ya. Oke, kita lanjut. Apa yang dipasarkan? Nah, ini pertanyaannya, apa yang dipasarkan, teman-teman? Biasanya teman-teman kalau yang dipasarkan itu apa? Sepengetahuan teman-teman, barang dan jasa. Nah, biasanya dulu kalau kita di sekolah menengah ya, itu biasanya kita mengetahuinya barang dan jasa, hanya dua macam itu. Tapi di dalam ilmu pemasaran di sini ada lebih dari dua itu, dibagi-bagi menjadi 10 entitas ya. Ada 10 entitas yang dipasarkan. Oke, kita pelajari bareng-bareng teman-teman. Di sini. Nah, ini 10 jenis entitas yang bisa dipasarkan. Yang pertama yaitu barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Nah, di sini nanti kita pelajari satu persatu. Barang. Contohnya apa kira-kira teman-teman barang? Apa barang? Contohnya makanan, HP, ya kan, TV, ya. Terus apa lagi? Banyak ya, sepeda motor misalnya, ya kan. Contohnya kan banyak sekali barang. Anda sudah tidak asing lagi ya dengan barang. Kemudian jasa juga ini sudah tidak asing lagi, seperti misalnya seperti ini. Ketika ekonomi maju, semakin besar porsi aktivitas ekonomi yang berfokus pada produksi jasa, seperti misalnya ada hotel, ya, maskapai penerbangan, konsultan manajemen, dan lain-lainnya. Itu banyak sekali ya contoh jasa. Selanjutnya, acara. Pemasar mempromosikan acara berdasarkan waktu. Seperti misalnya ada pameran dagang atau yang sering kita kenal adalah Expo. Biasanya kan kalau di Rembang itu ada Rembang Expo gitu kan, yang sering menampilkan produk-produk UMKM. Itu juga merupakan
produk ya, acara atau event. Terus berikutnya pertunjukan seni, ketoprak misalnya. Teman-teman kalau biasanya sedekah bumi, ya kan? Ketoprak itu kan juga merupakan sebuah event yang dikemas gitu kan. Terus ada ulang tahun. Nah, ini yang biasanya juga sangat laris sekali ulang tahun. Kita menjual event, membuat suatu acara ulang tahun yang menarik untuk anak-anak gitu. Oke, kita lanjut. Pengalaman. Dengan memadukan beberapa jasa dan barang, sebuah perusahaan dapat menciptakan, memamerkan, dan memasarkan pengalaman. Contohnya, ada Walt Disney. Kalau di Indonesia apa? Hah? Dufan. Oke, kalau di Indonesia itu Dufan misalnya. Terus apa lagi? Banyak kan? Indonesia kebun binatang misalnya, ya kan? Zoo gitu kan. Terus kita lanjut lagi. Orang kok dipasarkan, Bu? Kenapa orang dipasarkan? Ya kan? Nah, pemasaran selebriti adalah bisnis yang besar. Contohnya selebriti. Kenapa mereka butuh untuk dipasarkan? Supaya apa? Supaya citranya menjadi baik, ya kan? Kalau citranya baik, nilainya naik, otomatis menjadi harganya kan mahal. Ketika misalnya dia seorang seleb gitu ya, harus mengendorse. Ketika citranya bagus, semakin citranya bagus, dia akan semakin mahal. Karena apa? Mungkin semakin banyak followernya, atau mungkin semakin banyak penggemarnya gitu. Terus di situ makanya dibutuhkan untuk konsep pemasaran, ibaratnya seperti itu ya. Terus musisi, CEO, ya kan? Itu juga butuh untuk dipasarkan. Selanjutnya, tempat. Nah, ini tempat juga. Kota, negara bagian, kawasan, dan seluruh bangsa bersaing secara aktif untuk menarik turis, pabrik, kantor pusat perusahaan, dan pemukiman baru. Jadi negara-negara seperti misalnya Indonesia mengiklankan bagaimana Indonesia ini memasarkan tempat-tempat wisatanya, ya kan, tempat-tempat wisata yang dia ibaratnya menjual bagi turis-turis mancanegara atau bahkan turis-turis domestik sendiri gitu ya. Bagaimana caranya gitu. Nah, itu tempatnya seperti itu. Contohnya. Lanjut, properti. Properti adalah hak kepemilikan tak berwujud atas properti yang sebenarnya. Contohnya yaitu real estate, terus saham, obligasi. Ini dimakan properti. Selanjutnya organisasi. Nah, ini organisasi. Teman-teman di sini organisasi juga harus dipasarkan. Organisasi secara aktif bekerja untuk membangun citra yang kuat, disukai, dan unik di benak pelanggannya. Contohnya ini saya ambil contoh 2 organisasi lingkungan ya. Ada Greenpeace, Walhi, dan lain-lain. Atau mungkin di sini juga teman-teman ada organisasi tersendiri yang teman-teman aktif di UKM dan lain sebagainya, itu juga sebetulnya butuh untuk memasarkan organisasinya supaya apa? Supaya apa? Diminati, dikenal. Terus kalau dari ini di Greenpeace ini kita bisa melihat screenshot dari lamannya, kita bisa melihat lamannya itu ya, screenshotnya. Kira-kira apa maksud dari laman tersebut? Mengajak untuk apa? Berdonasi untuk lingkungan. Supaya apa? Supaya kegiatan-kegiatan mereka bisa berjalan, ya kan? Intinya apa? Mengajak dukungan, gitu ya. Informasi pun juga bisa dipasarkan. Informasi merupakan konten atau data yang bernilai. Contohnya, panduan digital marketing sekarang banyak sekali kayak selebgram gitu ya, selebgram atau apa itu menjual PDF, buku-buku, panduan-panduan, ada bahkan buku panduan masak atau apa itu kan ada kan, ya kan, itu juga termasuk informasi teman-teman. Terus kalau yang lebih besarnya seperti ini, misalkan ada laporan digital, laporan marketing atau laporan keuangan atau laporan apapun, itu bisa juga menjadi produk, gitu ya. Ide ini banyak sekali sebenarnya ide. Salah satu contohnya adalah ini, konsep atau gagasan abstrak ya. Contohnya ini, jadi
dari Body Shop, dia punya kampanye sustainability gitu ya, kampanye berkelanjutan tentang lingkungan, bring back our bottle sih, kan jadi apa namanya, untuk penyelamatan lingkungan supaya lebih baik. Nah, dengan kampanye itu biasanya akan menarik konsumen-konsumen yang punya interest di wilayah itu, atau interest di wilayah peduli lingkungan atau peduli terhadap bumi, intinya di situ. Nah, di sini ide itu bisa dijual ya untuk iklan. Nah, oke. Sekarang teman-teman, setelah kita mempelajari mengenai 10 jenis entitas yang bisa dipasarkan, kita masuk di studi kasus. Teman-teman, kita bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti studi kasusnya mengenai Yayasan Kanker Indonesia. Apakah Yayasan Kanker Indonesia membutuhkan pemasaran? Mengapa? Pertanyaannya itu. Nanti teman-teman silakan diskusi dengan kelompoknya. Setelah itu nanti disampaikan kesimpulan dari proses diskusi tersebut. Baik teman-teman, tadi sudah dibaca mengenai kasus dari studi kasus dari Yayasan Kanker Indonesia, dari kelompok, di sini kelompok A, di sini kelompok B, boleh menyampaikan apa yang sudah disimpulkan. Menurut hasil diskusi analisa kelompok A, mengapa Yayasan Kanker Indonesia harus melakukan pemasaran? Yang pertama itu, Yayasan Kanker Indonesia perlu meningkatkan kesadaran masyarakat, antara lain mengenai program deteksi kanker, layanan bantuan pasien kanker yang tidak mampu, serta kegiatan edukasi dan pencegahan kanker. Yang kedua ada, Yayasan Kanker Indonesia perlu menggalang dana dan donatur, yaitu menarik donatur baru, menjaga hubungan dengan donatur lama, dan menyampaikan dampak nyata dari donasi yang diberikan. Yang ketiga yaitu Yayasan Kanker Indonesia perlu menjangkau lebih banyak pasien yang membutuhkan, yaitu jasa konsultasi, pendampingan, dan bantuan dana pengobatan. Oke, bagus kelompok A. Baik, untuk kelompok A, bagus sekali jawabannya. Bisa ditambahkan untuk kelompok B. Apakah Yayasan Kanker Indonesia membutuhkan pemasaran? Mengapa? Bagaimana hasil dari diskusi kelompok B? Dari kelompok kami, yaitu membangun citra dan kepercayaan, menunjukkan transparansi, menyampaikan testimoni pasien, meningkatkan kredibilitas yayasan. Yang kedua, menggerakkan partisipasi relawan dan komunikasi, yaitu menjadi relawan, menjadi duta kanker, mengikuti kampanye. Yang ketiga, menghadapi persaingan dan perhatian publik, seperti banyak organisasi sosial berjuang untuk mendapatkan perhatian publik. Tanpa pemasaran, Yayasan Kanker Indonesia bisa tertinggal dan pesan pentingnya tenggelam di tengah informasi lain. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Bahtiar. Tepuk tangan untuk kelompok B. Terima kasih untuk kelompok B dan kelompok A. Kita lanjut. Kemudian dari studi kasus ini apa yang kita simpulkan? Artinya bahwa Yayasan Kanker Indonesia membutuhkan pemasaran ya, dari poin-poin yang ada sebutkan tadi. Kesimpulan dari pertemuan kali ini teman-teman. Kesimpulan dari pertemuan kali ini yaitu pemasaran adalah seni dan ilmu memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Berikutnya ada 10 jenis entitas yang bisa dipasarkan. Terus 10 jenis entitas tersebut memerlukan pemasaran karena pemasaran bukan sekedar promosi, tapi alat strategis untuk memperbesar dampak yang diinginkan perusahaan dan organisasi. Baik. Oke, next kita pertemuan minggu depan akan mempelajari mengenai konsep inti pemasaran. Untuk materi, teman-teman bisa mengunduh secara langsung di Google Drive yang sudah saya sampaikan di grup WA kelas ya. Nanti teman-teman bisa ngunduh dari situ, dipelajari terlebih dahulu dan nanti bisa kita diskusikan untuk di kelas selanjutnya. Sebelum saya tutup pertemuan kali ini teman-teman, adakah yang ingin bertanya? Sudah cukup? Oke, sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Sudah cukup untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Nah, saya ada sedikit ini quotes ini ya hari ini.
Ilmu itu bukan yang dihafal, tetapi yang memberi manfaat. Ya kan? Itu dari Imam Syafi'i. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pengajaran untuk mata kuliah manajemen pemasaran 1, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.